Heho Pop Gengs. Nasib tidak ada yang tahu. Saat ini kamu miskin, kemarin kamu kaya. Saat ini kamu kaya, kemarin kamu miskin. Saat ini kamu miskin, kemarin kamu miskin juga. Nah, Irak dulunya adalah negara yang sangat kaya. Pada tahun 1660 hingga 1970-an, pertumbuhan ekonominya adalah yang tercepat. Irak adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia kala itu, dan menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Bahkan dikatakan Irak adalah lumbung minyak sejagat. Dengan semua kekayaan itu, Irak bisa membangun infrastruktur, layanan kesehatan dan sosial yang terbaik. Tapi, semua itu tidak bertahan lama. Konflik internal negara berkaitan dengan perebutan kekuasaan pun terjadi. Tahun 1980 hingga 1988, Perang Irak-Iran pecah, yang juga biasa disebut Perang Teluk Pertama. Berlangsung selama itu, lalu pecah lagi Perang Teluk Kedua di tahun 1990 hingga 1991 antara Irak dan Kuwait. Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait, tapi Kuwait disokong Amerika Serikat dan sekutu. Jadinya Irak kewalahan dan amburadul. Perang tidak berhenti, hingga Perang Teluk Ketiga pecah di tahun 2003 hingga 2011. Dipicu oleh pendudukan Inggris dan Amerika yang menyebabkan pemerintahan Saddam Hussein jatuh. Kekacauan ini membuat Irak mengalami hantaman besar. Pertumbuhan ekonomi melambat, dan kini Irak masuk dalam negara berkembang di Timur Tengah, salah satu negara miskin di dunia. Di Pasifik Tengah ada sebuah negara kecil yang berbentuk pulau. Pulau batu fosfat dengan simpanan kaya tersimpan di permukaannya. Fosfat sebagai bahan utama dari industri pupuk, diekspor dan menjadi komoditas andalan Nauru. Membuatnya menjadi salah satu negara kecil yang kaya raya. Tapi itu dulu, tahun 1970 hingga 1980. Nauru menjadi makmur dengan pemasukan ratusan juta dolar berkat fosfatnya. Tapi kalap membuat pemerintahan tidak mampu mengelola dana sebanyak itu. Keliru dalam menginvestasikan dana hingga kehilangan sejumlah kekayaan. Makin melarat, Nauru harus berurusan dengan utang luar negeri. Cadangan fosfatnya masih tersisa, tapi dari tahun 2011 sudah tidak layak secara ekonomi untuk diekstraksi. Hingga akhirnya, kini Nauru adalah seonggok pulau yang miskin dan bertumpu pada utang luar negeri. Salah satu pulau terbesar di Karibia, Kuba, juga dulu adalah negeri kaya raya. Tapi dengan kisah yang cukup berbeda. Merdeka pada tahun 1902 dari Amerika Serikat, Batista memerintah secara otoriter. Hingga revolusi Kuba pecah dimotori rakyat Kuba. Fidel Castro pun terangkat menjadi presiden dengan membawa warna komunis pertama di dunia barat. Dengan sistem satu partai, Kuba menjalani kebijakan-kebijakan terpusat. 75% tanah dan perusahaan yang dulunya dikuasai asing diambil alih pemerintah lewat reformasi tanah dan menyita hampir semua harta pribadi. Tanah dikelola untuk meningkatkan komoditas pertanian, dan yang menjadi andalan mereka adalah tembakau, kopi, dan gula. Dijuluki negeri tembakau karena merekalah yang terbaik. Kuba perlahan menjadi negara maju yang ditakuti. Apalagi dengan sentimen Amerika Serikat yang sangat kental, Kuba makin disegani. Dengan kekayaannya, Kuba fokus membangun dan memelihara kesehatan serta pendidikan, menggratiskan dan meningkatkan pendidikan, hingga angka buta huruf di Kuba diretas. Memusatkan perhatian di pendidikan bidang kesehatan dan kedokteran, Kuba mencetak dokter-dokter terbaik untuk melayani satu keluarga Kuba, juga secara gratis. Bahkan bisa mengirim dokter-dokternya ke 50 negara. Namun, negara satu partai ini memiliki sisi gelapnya, represif, membuat warga jengah. Ketimpangan ekonomi juga masih terasa. Ditambah embargo ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat kepada Kuba sejak tahun 1960. Pertumbuhan ekonomi pun melambat dan Kuba tidak lagi menjadi negara makmur. Kini menjadi negara miskin. Tapi uniknya, layanan kesehatan dan pendidikannya masih gratis untuk warganya. Bahkan salah satu yang terbaik di dunia. Rekan sejawatnya,
Venezuela juga pernah makmur. Menjadi salah satu anggota OPEC, Venezuela menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar dengan total cadangan luar biasa, yakni mencapai 308,11 miliar barel. Hampir 100% pendapatan negara didapatkan dari minyak yang dikendalikan oleh PDVSA, Pertamina-nya Venezuela. Maka tidak salah ketika harga minyak jatuh di tahun 2014, semuanya memburuk. Negara yang dulunya tak punya utang ini kini malah terlilit utang yang menumpuk. Menaikkan harga sembako dikala harga mata uangnya menurun. Venezuela sempat dilanda kelaparan. Hyperinflasi membuat jatuh miskin bahkan melarat. Menggantungkan penghasilan pada satu sumber mungkin saja keliru. Dan itu juga yang dialami oleh Mali, salah satu negara di benua Afrika yang pernah makmur dan kaya raya karena emas yang diperdagangkan di Mesir, Persia, dan Venesia. Tapi sejak runtuhnya kerajaan pada abad ke-16, kekuatan dan kekayaannya berkurang, dan rakyat Mali tidak tahu harus mencari penghasilan kemana selain emas. Alhasil, mereka pun jatuh miskin. Bahkan negara di Afrika Barat itu sempat masuk dalam peringkat ke-47 negara paling melarat. Di Afrika Selatan, Zimbabwe juga negara makmur pada tahun 1980-an, mengandalkan industri pertanian dengan kekayaan alam yang melimpah. Tapi, semua berubah tatkala Presiden Mugabe dikabarkan melakukan kesalahan yang berakibat pada kejatuhan perekonomian negara. Dengan merebut lahan pertanian salah satu suku di Zimbabwe. Naas, saat telah dirampas, tidak satu pun yang bisa mengolahnya dengan baik. Akibatnya, perdagangan menurun. Hal itu terjadi di rentan waktu 1990-an hingga 2000. Mengalami resesi dan kejatuhan ekonomi secara ekstrim. Kini, Zimbabwe menjadi negara melarat. Untuk menggambarkan tragisnya negara ini, bisa dilihat dari foto ini. Untuk membeli telur 3 butir, warga harus membawa segini banyak uang, yang jumlahnya 100 miliar, saking rendahnya nilai mata uangnya. Dan di Eropa, dulunya bukan Finlandia yang menjadi negara terkaya, bukan juga Uni Soviet dan Denmark, tapi Latvia. Negara yang setengah wilayahnya adalah hutan ini mengandalkan kayu dan hasil bumi yang membuat Latvia bisa menjadi negara yang maju. Hingga akhirnya, Perang Dunia Kedua pecah. Latvia dikuasai Nazi dan Uni Soviet. Latvia perlahan mengalami kemunduran, sampai akhirnya keluar dari daftar negara makmur. Bahkan kini menjadi salah satu negara miskin di Eropa. Well, semoga Indonesia bisa belajar dari kesalahan negara-negara tadi ya. Aminkan di kolom komentar.